Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Muhammadiyah dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali hadir menemani Anda semuanya. Dan kali ini dalam episode berjudul Pengalaman Kuliah 4 Bulan di Malaysia. Dimana seperti biasa kita saat ini ada di studio TV UMJ, tepatnya di Gedung Rektorat lantai 5. Dan juga bersama dengan saya Vini Auliani yang akan memandu hingga akhir acara. Dan di samping saya sudah ada nih narasumber kita, yaitu ada Meiviana Nabila Faradewi atau yang biasa disapa dengan Meivi, yang merupakan mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Meivi. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Meivi? Semangat ya? Alhamdulillah baik, semangat. Alhamdulillah baik ya. Nah Meivi, alhamdulillah ini Meivi berhasil merasakan kesempatan kuliah 4 bulan ya di Malaysia ya Meivi ya? Iya Kak. Dan itu dalam program internasional kredit transfer ya? Iya betul. Betul, nah itu boleh diceritakan seperti apa tuh awal mulanya Meivi bisa ikutan program itu, awalnya tahu dari mana gitu, dan akhirnya terpilih untuk merasakan 4 bulan kuliah di Malaysia, di universitas di Malaysia. Iya, awalnya itu sepemahaman saya ICT itu salah satu program yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan ya Kak. Nah, info itu bisa sampai ke saya karena kepala prodi pendidikan bahasa Inggris saya, yaitu Miss Mutiara Nani, itu menginfokan di grup angkatan. Jadi ada program ini nih kampus kita, siapa aja sih mahasiswa yang mau ikut, tolong ya di list namanya gitu. Nah di situ aku ngeliat di situ bisa nih kesempatan buat aku gitu, coba gitu. Ya udah aku coba Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prosesnya tuh berapa lama dari kamu tahu sampai akhirnya kamu mungkin menyusun persyaratannya gitu ya, sampai akhirnya nih kita mau berangkat nih bulan ini gitu? Oh, prosesnya itu kalau nggak salah ya Kak 1-2 bulan, dan itu yang dipersiapkan adalah tes EVAT, semacam TOEFL yang dibuat oleh UMJ sendiri, lalu juga ada transkrip nilai. Nah dari tes EVAT itu sendiri nanti kan terseleksi Kak dengan batas minimum itu 500. Nah setelah 500 itu ditentukan, oh dia bisa ikut program ini. Kalau misalnya di bawah 500 nggak bisa. Tes EVAT itu tadi tes apa ya? Tes EVAT, dia itu tes bahasa Inggris semacam TOEFL tapi ini buat UMJ Malaysia sendiri. Oh, buat UMJ UMJ sendiri. Iya. Gitu. Lalu sayangnya waktu itu kita harusnya berangkat bulan Oktober, tapi ada kendala yaitu pembuatan visanya sendiri. Ada masalah teknis atau bagaimana ya, kurang ngerti, karena itu dari pihak Malaysianya sendiri Kak. Jadi kita tertunda dan berangkatnya itu pas bulan November kemarin. Iya. Oke. Nah, kamu tadi sebelum ikutan itu kan kamu tadi harus tes EVAT itu ya. Iya. Nah, selain itu ada persiapan apa yang harus kamu persiapkan? Karena kan kamu 4 bulan di sana berarti nggak pulang-pulang kan? Iya. Iya, langsung ya Bapak. Selain persiapan persyaratan, terus juga mungkin persiapan pribadi, bawa koper yang banyak dan lain-lain, itu apa aja tuh persiapannya? Persiapannya tentu aja hal-hal yang pokoknya kayak baju, lalu juga buku-buku untuk nyatet materi, obat-obat kalau misalkan ada sakit bawaan. Iya. Ingat saya itu Kak. Itu ya? Iya. Kalau untuk ada ini juga nggak persyaratan, misalnya kamu harus nulis nanti jurnal atau artikel atau esai gitu di sana atau sebelumnya? Alhamdulillah nggak ada sih Kak. Nggak ada ya? Iya. Berarti 4 bulan itu kamu seperti perkuliahan kan di sana? Iya, seperti perkuliahan Kak. Ikut setiap hari maksudnya? Hanya dari hari Senin hingga hari Kamis per harinya itu satu mata kuliah. Per hari satu mata kuliah? Iya. Mata kuliah apa tuh biasanya? Mata kuliahnya itu di situ ada public speaking. Jadi kita diajarkan gimana sih caranya untuk berbicara di depan umum. Profesor mengajarkan elemen-elemen apa saja yang akan kita dalam ilmu public speaking gitu ya. Lalu, seru ya? Iya, seru banget. Seru banget. Lalu ada advertising. Kita diajarkan gimana caranya untuk memasarkan suatu produk berdasarkan segmennya, apa saja sih yang harus dilakukan. Lalu selanjutnya ada publishing, yaitu gimana sih caranya kita terjun ke dunia publishing itu sendiri, bagaimana cara membuat koran dan segala macam, lalu syutingnya seperti apa. Lalu
satu lagi yaitu mass communication. Gimana cara kita berkomunikasi dan tipe-tipe komunikasi itu seperti apa di sana. Gitu. Iya, kita diajarkan juga sejarahnya seperti apa. Gitu. Seru banget ya Kak di sana. Seru banget ya, iya. Iya. Itu diajarinnya pakai bahasa Inggris atau campuran? Karena kan Malaysia biasanya bahasanya campur-campur tuh ya? Iya. Atau bahasa Melayu gitu, gimana? Kita untuk pembelajarannya itu menggunakan bahasa Inggris mostly-nya. Lalu terkadang juga ada bahasa Melayu atau bahasa Malaysianya. Tapi mereka tuh paling senang kalau kita ngomong bahasa Indonesia. Jadi mereka seneng ya? Iya, senang banget. Jadi kita selalu disuruh pakai bahasa Indonesia aja dong gitu. Mereka ngerti? Iya, mereka ngerti. Kalau mereka ngomong pakai bahasa Malaysia, mudah juga nggak untuk dimengerti? Mudah. Hampir sama juga mudah, kan dengan bahasa kita. Mudah banget. Dan mereka tuh ternyata senang banget dengan musik-musik Indonesia dan juga sinetron-sinetronnya Kak. Jadi mereka juga ikutan nonton ya? Iya Kak, bahkan aku sendiri yang nggak nonton sampai bingung, sinetron mana gitu. Iya. Nah, kamu ini kan dari jurusan pendidikan bahasa Inggris ya? Iya. Di sana itu berarti pertukaran pelajarnya di jurusan pendidikan bahasa Inggris juga atau jurusan apa? Jurusan yang sama atau beda? Atau umum? Berbeda Kak, umum. Beda ya? Jadi kita tuh di fakultas FKP, Fakultas Kepemimpinan dan Kepengurusan. Jadi semacam kayak FISIP mungkin ya. FISIP, iya, seperti FISIP ya. Karena tadi kan mata kuliahnya komunikasi massa, terus public speaking, iya, jadi seperti FISIP ya. Tapi boleh mungkin diikuti dari jurusan lain ya, yang nggak sama gitu. Nah, ketika di sana itu kamu belajar 4 bulan, itu pengalaman apa tuh yang berkesan? Dari penyampaian materinya deh. Kira-kira lebih susah atau lebih mudah mana di sana atau di sini gitu? Kalau menurut aku pribadi materi ya Kak, perkuliahannya, iya. Itu mungkin karena dari kecil selalu di Indonesia dan terbiasa dengan kegiatan belajar mengajar Indonesia, yaitu yang menggunakan critical thinking, yang dimana kita sebagai siswa itu di student center ya. Kalau selama pengalaman aku di sana, itu yang terjadi adalah teacher center. Jadi selalu si profesor atau dokternya yang menyampaikan materi dari awal hingga akhir. Nah, untuk di kita sendiri, Indonesia sendiri itu kan selalu berfokus kepada student center ya Kak, dimana kita harus presentasi, lalu setelah presentasi akan Q&A. Jadi setiap mahasiswa ataupun siswanya itu akan dipaksa untuk berpikir kritis, lalu setelah menemukan pertanyaan yang dirasa agak sulit untuk dijawab mahasiswa, biasanya guru atau dosen kan yang langsung menjawab ya kan. Kalau di sana semuanya dari teachernya itu? Iya, tapi itu pengalamanku sih Kak, mungkin ada di daerah lain atau universitas lain yang menerapkan seperti kita gitu. Menurut kamu apa tuh nilai-nilai yang bisa diambil atau pembelajaran sisi positif dari perbedaan metode belajar seperti itu tadi? Menurut aku pribadi, di sana itu profesor atau dokternya membuat PowerPoint langsung dengan banyak slide dan semuanya ditulis Kak, bukan hanya ditulis ya, jadi benar-benar langsung ditulis tangan ya? Bukan Kak, maksudnya atau gimana? Dia itu penuh dengan materi. Kalau kita itu kan PowerPoint-nya poin-poinnya saja ya Kak. Iya. Oh, dia jadi penuh dengan materi ya, jadi semuanya terjabarkan ya. Itu perbedaannya ya. Jadi kamu dapet point of view yang baru dari situ ya? Iya, kalau di sini kan kita terbiasa untuk mencari materi dan dari situ juga kita latihan untuk aktif menemukan. Jadi banyak loh materi-materi yang ada di luar sana, kita bisa cari sendiri gitu. Oke. Baik Mevi, kita akan lanjutkan kembali, tapi kita jeda sejenak ya. Kita simak dulu nih teman-teman yang mau lewat berikut ini. Ya pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi dalam UMJ Talks dalam episode pengalaman kuliah 4 bulan di Malaysia bersama dengan Mevi. Mevi, kita lanjutkan lagi ya. Mevi, tadi kamu udah cerita nih, kamu belajar di sana 4 bulan, terus metodenya juga berbeda, tapi tetap seru ya. Nah, selain belajar, suasana di sana tuh seperti apa lagi sih? Mungkin dari budayanya gitu yang kamu tuh berkesan banget ya, ngerasain ini 4 bulan di Malaysia belajar gitu. Iya, di sana daerah tempat aku tinggal itu Kak. Di mana sih tempat kamu tinggal? Di Nilai Negeri 9. Iya, di situ sangat Islami ya Kak. Nah, terus juga yang aku lihat
orang Malaysia tuh sering nawarin kita makanan kalau misalkan seru mampir ke rumahnya. banget, baik banget. Ya, kalian udah makan belum gitu. Dan juga yang paling berkesan banget menurutku Kak, itu kita di sana ketemu dengan pelajar-pelajar Indonesia lainnya yang memang kuliah di sana. Lalu kita akrab dan juga jadi kayak keluarga gitu Kak. Sampai sekarang pun kita masih kontak-kontakan lewat WA. Kontak-kontakan ya? Iya. Iya, makanannya di sana gimana? Enak sih Kak, dia karena Malaysia itu kan terdiri dari 3 ras ya Kak kalau nggak salah, yaitu orang Melayu, China, dan India. Jadi mostly itu makanannya banyak dari bumbu-bumbu timur juga, seperti bumbu-bumbu kari gitu loh Kak. Iya. Enak sih. Jadi enak ya. Baik-baik. Nah, itu berarti kamu 4 bulan itu international credit transfer, nanti nilainya dikonversikan di sini ya? Iya Kak, jadi benar. nilai tambahannya? Iya benar. Pernah ini nggak homesick? Apa senang-senang aja? Alhamdulillah nggak pernah homesick. Alhamdulillah nggak pernah ya? Karena seru kali programnya Iya ya? benar sekali. Programnya selain belajar, itu ada berkunjung juga Kak, mengenal budaya sana atau berkunjung ke tempat wisata gitu? Waktu itu kita sempat road trip. Iya, jalan-jalan. Iya, jalan-jalan ke pantai. Pantai apa ya namanya? Lupa. Di Malaysia gitu. Iya. Terus juga kita ke Twin Tower. Dan kebetulan situ lagi ada event di Jepangan, cosplay, dan aku ngeliat cosplaynya itu mereka effortnya luar biasa sekali, benar-benar mirip. All out ya, benar-benar seriusan. mirip banget ya. Iya. Iya ya, oke. Nah, dari situ apa tuh yang berkesan juga yang kamu rasain dari jalan-jalan itu dan semuanya? Apa ya? Kalau cosplay itu mereka diikutin oleh mahasiswa sana atau anak-anak sekolah di sana? Kalau itu aku kurang tahu ya Kak. Iya ya, pokoknya cosplaynya tuh all out banget ya. Iya. benar. Oke. Kalau boleh tahu hobi kamu apa sih? Hobi aku selain taekwondo itu aku juga suka belajar bahasa Jepang dan nonton anime sama baca buku. Pas dong ya. Jadi kamu suka anime bahasa Jepang, pas kebetulan ada cosplay itu tadi ya. Iya. Ya, oke. Nah, kamu ini kan alhamdulillah bisa merasakan tadi belajar 4 bulan ya, ikut program tadi International Credit Transfer itu sehingga bisa jadi mahasiswi berprestasi gitu. Nah, tipsnya apa sih biar bisa jadi mahasiswi berprestasi? IPK-nya deh, kalau boleh tahu berapa nih IPK-nya? Untuk mahasiswa berprestasi menurut aku sendiri ya Kak, itu bisa dikategorikan 2 kan ya, akademik dan non akademik. Nah, menurut aku kita tuh harus menentukan tujuan dulu sih yang pertama. Lalu dari tujuan itu kan kita bisa lihat kita mau berhasil atau berprestasi di bidang mana nih, akademika, non akademika, atau keduanya. Lalu setelah itu kita pilih prioritas kita. Mungkin di satu hari atau satu waktu kita akan dipaksa untuk memprioritaskan yang akademik seperti perkuliahan. Lalu di lain waktu akan diprioritaskan untuk di non akademik seperti organisasi dan lain-lain ya. Nah, setelah kita sudah tahu prioritasnya, biasanya butuh ekstra lebih waktunya Kak. Misalkan kita harus mengorbankan waktu tidur Kak, atau waktu sosialisasi Kak untuk memperdalam skill yang kita inginkan, yaitu misalnya di akademik atau non akademik itu. Nah, selanjutnya itu apa ya namanya, bangun relasi sih Kak menurut aku, karena banyak kita keluar ke sana, kita punya kenalan dimanapun, kita bisa dapat kesempatan dari orang yang gak pernah kita duga sebelumnya. Lalu selanjutnya itu untuk IPK aku ya Kak, IPK aku sendiri itu 3,6, 3,7, 3,8 sih Kak. Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Kak, tapi sebenarnya masih bisa dibandingin lagi dengan yang lagi lain. ya. Iya, pasti baik. masih banyak yang di atas Kak. Iya. Kamu ikut organisasi juga, organisasi kemahasiswaan? Ikut Kak, waktu tahun 2020 hingga 2021 itu aku ikut sebagai anggota ESA, yaitu English Student Association. Iya, di bagian keprodian kalau tidak salah. Keprodian. Iya. Baik. Nah, kamu bagi waktunya gimana tuh biar tetap prestasi akademiknya jalan, terus organisasi juga jalan gitu? Kalau menurut aku tadi
prioritasnya itu bagaimana kalau misalkan di satu waktu ada tugas dari akademik dan satu waktu juga ada tugas dari organisasi. Aku akan ngelihat deadline-nya itu yang mana dulu yang lebih lebih mepet. Aku akan kerjain dulu yang itu sembari ngerjakan yang deadline-nya itu, aku juga mengerjakan yang akademiknya juga. Oke, nah jadi itu tipsnya ya, lihat dulu deadline yang mana dan mana yang lebih penting ya, yang lebih prioritas itu tadi. Iya, benar. Baik, nah sebagai mahasiswa juga kan biasanya banyak banyak pilihan kegiatan lain, banyak godaannya dalam kita belajar gitu ya, sehingga kadang-kadang kita juga suka mudah galau gitu ya. Kamu pernah nggak ngerasa seperti down gitu, misalnya kayak lagi aduh nggak semangat nih, ataupun untuk ngelakuin sesuatu, ataupun mungkin lagi down karena ada masalah atau apa gitu, itu pernah nggak? Pernah banget Kak, pernah. Nah itu ketika apa tuh dan apa yang kamu lakuin? Tapi boleh simpen dulu deh, nanti jawabannya kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita simak dulu nih yang mau lewat berikut ini. Terima kasih pemirsa dan juga Sobat Unggul TV UMJ, masih bersama kami dalam UMJ Talks. Kita lanjutkan lagi nih ngobrol-ngobrol sama Mayvi. Nah Mayvi, kamu tadi apa tuh, kira-kira kamu pernah ngerasa down tuh pada saat seperti apa? Biasanya di saat banyak nih kegiatan-kegiatan yang aku harus lakuin dan sementara deadline-nya mungkin bersamaan ataupun beda sehari atau 2 hari atau beda jam gitu. Nah aku jadi bingung, biasanya mana sih tugas yang harus aku lakukan pertama kali gitu loh Kak, sedangkan yang lain tuh juga harus dilakukan juga gitu. Nah biasanya aku take break sejenak, lalu aku urutin lagi prioritasnya 1, 2, 3 gitu. Seperti itu sih Kak. Jadi kamu urutin lagi prioritasnya mana yang paling penting, terus juga biar nggak panik, istirahat dulu ya. Iya benar. Oke, baik. Nah Mayvi, kamu kan tadi bilang kalau kita nih sebagai mahasiswa harus punya tujuan, prestasi akademik sama non akademik. Dan kamu kan tadi hobinya taekwondo ya. Dan ternyata kamu nih juga pernah meraih prestasi di bidang non akademik, yaitu juara 1 medali emas di Jakarta ya, Jakarta Taekwondo Festival. Iya, itu sebenarnya udah lama banget sih Kak, sekitar tahun 2017. Tetapi walaupun itu masih SMA berarti? SMA kelas 2 kalau nggak salah. Iya. Walaupun aku medali emas sih Kak, menurut aku itu walaupun standar nasional ya, tapi belum yang terlalu besar banget sih Kak, karena masih ada lagi kok juara-juara 1 lainnya. Iya. Oke, itu kamu ini taekwondo dari umur berapa mulai mendalaminya? Dari SMA sih Kak. Dari SMA? Iya. Nah kamu gimana caranya tuh bisa tetap bisa punya prestasi non akademik tapi juga punya prestasi akademik sampai sekarang yang kamu geluti di bangku perkuliahan ini gitu? Kira-kira apa sih motivasi kamu untuk bisa menjadi the best version dari diri kamu gitu? Ya karena tuh aku pengen maju Kak. Di era sekarang kalau orang nggak maju, nggak berkembang, hanya stuck di posisi itu aja, mereka akan tertinggal Kak di belakang. Iya. Makanya itu yang memotivasi kamu buat aku harus nih berprestasi, baik di non akademik tadi jadi juara juara 1 emas ya, piala emas taekwondo, sama di akademiknya juga. Iya, dan juga ingat-ingat tujuan aku tuh apa gitu. Jadi dari situ sih bisa memotivasi terus-terusan. Motivasi terus-terusan. Nah ini nih boleh banget nih dicontoh sama teman-teman Sobat Unggul TV UMJ lainnya juga. Nah kamu ketika di sana, kamu tuh di University Sains Islam Malaysia ya? Iya Kak. Di sana ada perbedaan yang mencolok nggak sih dari karakteristik mahasiswa Indonesia sama mahasiswi dan mahasiswa Malaysia itu seperti apa? Kalau dari pengalaman aku pribadi ya Kak, kalau kita mau keluar ataupun masuk ke ruang kelas saat dosen menjelaskan atau udah masuk ke ruang, kita kan harus izin ya Kak. Kalau di sana itu pengalaman aku belajar di sana, ada dosen menjelaskan atau tidak, si mahasiswa akan masuk atau keluar tanpa izin. Iya. Karena dosennya mungkin tetap fokus mengajar kan. Iya. Dan satu kelas ada berapa tuh biasanya? Ada yang sampai 100-an sih Kak. 100-an. Iya. Banyak ya. Jadi ruang kelasnya juga agak lebih lebar dan mirip kayak bioskop gitu Kak. Bioskop gitu. Oke. Nah biasanya kalau kita pertukaran pelajar itu kan di akhir-akhir tuh suka ada tugas ya. Iya. Tugas yang harus kita kerjakan dan juga kita kasihkan sebagai mahasiswi yang dari Indonesia gitu. Nah itu kamu ada tugas apa tuh? Semuanya ada tugas sih Kak, cuman yang paling
berkesan bagi aku yaitu tugas publishing kalau nggak salah ya. Publishing atau advertising, di mana kita harus membuat suatu iklan, Kak. Iklan ataupun film. Dari situ seru banget. Jadi kita ada beberapa kelas kumpul dalam satu ruang kelas yang sama dengan semua dosen yang mengajar kita. Kumpul di ruang kelas itu, mereka menilai, dan situ keren banget sih, Kak. Gak ada satupun yang jelek, sumpah. Jadi di situ benar-benar, berarti kamu bikin tugas itu juga satu kelompok sama mahasiswa dari Malaysia ya? Iya bener, Kak. Iya, jadi ada 11 orang. Iya, jadi di situ kekompakannya juga terasa ya, kita dengan mahasiswa dari negara lain untuk mengerjakan satu proyek yang hasilnya bagus gitu tadi. Benar. Ya. Ada ini juga pengalaman seru lainnya selain mungkin dari Malaysia yang berkesan juga buat kamu? Aku sempat part-time sih, Kak. Seru banget sih part-time di negeri orang. Kamu ngerasain juga ya jadinya? Ngerasain selain belajar di negeri orang, terus ngerasain part-time juga di negeri orang. Iya, bener. Bayarannya gimana? Lumayan tinggi ya? Lumayan tinggi ya? Dong. Jadi nambah uang saku ya? Bener banget. Oke. Nah, selain itu sekarang kita beralih juga nih pengalaman kamu nih kuliah di UMJ. Nah, kamu nih selama kuliah di UMJ nih gimana tanggapan kamu? Pengalaman seperti apa yang kamu rasakan sebagai mahasiswi UMJ? Enak, Kak, karena UMJ itu menyediakan wadah bagi para mahasiswanya melalui organisasi, lalu ada UKM juga, dan juga fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh UMJ untuk mahasiswa-mahasiswanya sesuai dengan kebutuhannya, kayak perpustakaan di setiap fakultas, terus juga ada perpustakaan yang besar itu di sana. Iya. Dan terlebih lagi para dosen yang menyediakan materi kepada kami para mahasiswanya ya kan, terus juga membimbing, lalu juga mengarahkan kami kalau misalkan ada beasiswa loh nanti S2 di sini syaratnya ini gitu loh, memotivasi terus-terusan gitu loh, Kak. Jadi tahu ya, infonya tersampaikan gitu. Nah, kalau Mayfi nih cita-citanya apa sih sebenarnya, mau jadi apa nanti? Aku tuh pengen kalau udah lulus. Aku tuh pengen bisa ngajar, Kak. Karena emang ada panggilan jiwa. Iya, Kak, benar, bahasa Inggris, ada panggilan jiwa. Jadi aku kalau dikasih kesempatan untuk bisa mengabdi untuk ngajar di daerah Papua sana, Kak. Karena aku sering banget lihat video-video TikTok yang dimana anak Papua itu mereka jalan berkilo-kilometer untuk sampai ke sekolahnya. Aku pengen banget kalau misalkan dikasih kesempatan untuk ngajar di situ, ngabdi di situ. Mulia sekali. Dari SMA aku pengen banget kayak gitu. Terus kalau untuk rencana kerja ya, kalau untuk 5 tahun ke depan tuh pengen kerja di Kemendikbud sih, Kak. Iya. Amin. Iya. Jadi bisa ini ya, lebih mengembangkan lagi ilmunya juga. Iya, benar. Ya, kalau untuk UMJ, harapan kamu UMJ 5 tahun ke depan seperti apa? Harapan untuk UMJ, semoga kedepannya dapat menghasilkan lebih banyak mahasiswa berprestasi lainnya. Amin. Iya. Siap. Amin. Makasih. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan harapan dari Mayfi juga nanti bisa terwujud ya, semakin banyak ada mahasiswa dan mahasiswi berprestasi yang lahir dari UMJ ini. Iya. Nah, Mayfi boleh juga dong kasih kata-kata motivasi kamu, atau mungkin kamu ada nih seperti prinsip hidup kamu nih yang selalu kamu pegang teguh gitu sehingga memudahkan kamu dalam meraih cita-cita kamu, impian kamu itu apa? Boleh bagi ke teman-teman juga. Terima kasih karena berkat bimbingan Bapak dan Ibu sekalian, karena telah memberikan saya kesempatan untuk berkuliah di luar negeri selama 1 semester, dan juga memberikan kesempatan untuk saya untuk menghadiri UMJ Talks ini. Siap, sama-sama. Iya, terima kasih Kak Vini. Nah, Mayfi boleh dong kasih ke teman-teman nih kata-kata inspiratif yang bisa memotivasi biar teman-teman TV UMJ juga bisa terinspirasi nih untuk berprestasi juga dan mendapatkan banyak kesempatan berharga seperti Mayfi. Rasa minder dan kurang percaya diri karena kurangnya pengalaman atau prestasi adalah hal yang wajar. Tetapi hiduplah dengan rasa itu, karena setiap langkah kecil selalu menuntun ke hal yang besar. Jadi jangan takut untuk melangkah ya. Iya. Jangan takut untuk melangkah hanya karena pengalaman dan prestasi masih sedikit. Karena kan dari hal kecil ini nanti lo menuntun yang lebih besar. Langkah-langkah kecil tetap berjalan
yang lebih besar gitu ya. Dari Iya. kita tidak punya rasa percaya diri, kita jadi memiliki rasa kepercayaan diri itu tadi Iya, ya. benar. Baik, siap. Makasih Mevi atas inspirasinya dan juga tadi sharing-sharingnya. Sukses selalu ya Mevi ya. Ya, terima kasih juga Kak Vini dan pihak UMJ. Ya baik, sama-sama. Sehat selalu Mevi. Selalu Kak. Ya, baik pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih telah menyaksikan UMJ Talks dari awal hingga akhir dalam episode kali ini, yaitu pengalaman kuliah 4 bulan di Malaysia bersama dengan Mevi. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, waktunya kita untuk mohon pamit. Saya Vini Auliani, juga Mevi, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri pemirsa, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.